Baru paham bab tadi itu 12 tahun. Cuma dengan ketemu sehari ini, sejam 2 jam langsung bisa paham ya. Ain sabitah, ain kharijiyah. Ya. Alam ini zil, Allah itu pemilik zil. Asik enggak? Ya. Rukhsah. Ya, lanjut. Allah itu sangat dekat. Yang perlu dilakukan hanyalah sadar bahwa diri ini adalah pancaran atau pantulan dari nama, sifat, af'al dan zatnya. Tadi yang pertanyaan yang tadi. Mengerti ilmu ini, nanti dia bisa mengerti dia itu yang mana. Tubuh ini af'al Allah, qalbu ini asma Allah, ruh nyawa kita adalah hembusan Allah. Gitu. Ya. Assalamualaikum ya. Berdasarkan penjelasan Buya, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kalau begitu, apa tidak perlu kita berdoa? Luruh istilahnya? Luruh tabuang. Luruh ele dong itu. Nggak model itu bertuhan itu dong. Nggak, bukan begitu bertuhan itu. Cukup itu pertanyaan terakhir yang disampaikan ya. Allah itu maha tahu, alimum bidzati sudur. Bukan berarti nggak usah doa. Maksudnya Allah maha tahu apa yang di hati. Berdoalah dengan kesadaran bahwa dia mendengar dan melihat apa yang kita kalamkan, apa yang kita buat. Itulah yang disebut doa mustajab. Maksudnya begitu, jangan gal faham. Bukan lulu tabuang, lulu ele. Assalamualaikum ya. Pertama kali saya selalu mendoakan Buya semoga dalam lindungan Allah serta keluarga besar kesehatan yang dewasa. Yang saya ingin tanyakan, adalah perkara Syiah Zaidiyah. Benarkah aliran ini masih bisa dikatakan segalur dengan Ahlu Sunnah? Berbeda dengan Oke. Abu Bakar. Baik. Kita nggak usah pakai fatwa ulama kita ya, pakai ulama salafi aja. Bin Bas. Guru saya kan ada 2 orang ngaji ke Bin Bas. Apa kata Bin Bas di fatwa tahun pertama? Semua Syiah itu sesat. Datanglah surat dari Yaman. Kami orang Zaidiyah tidaklah seperti yang kamu kira, wahai Bin Bas. Tolong revisi fatwamu. Kami tidak pernah menghujat para sahabat. Kami tidak pernah merendahkan istri-istri Nabi. Kami hanya mengatakan Sayyidina Ali lebih afdol dari Abu Bakar. Di tahun depan, Syekh bin Bas merevisi fatwanya dan mengatakan Syiah Zaidiyah tidaklah sesat. Itu ya siapa yang ngomong? Bin Bas. Saya udah sampaikan begitu ke depan Salafi, nggak percaya dia, karena saya bukan Salafi lagi. Padahal Ustadz Salafinya nggak baca fatwa itu. Kadang-kadang kita ini yang sudah nggak Salafi lagi lebih banyak baca kitab Salafi daripada Ustadz Salafi. Serius? Ya. Berarti mereka ini mengkhianati gurunya. Ya. Kalau ada orang yang tidak menyesatkan Syiah berarti dia sesat. Kan begitu fatwa mereka. Selamat, Anda sedang menyesatkan Bin Bas. Ya, batallah mereka itu. Jadi kita nggak usah pakai imam kita. Ya. Imam mereka aja beres. Ya. Pertanyaan berikutnya ya, ringkasnya mungkin seperti ini. Tentang tafsir surah Taha ayat 5 yang itu bagaimana sebetulnya? Apa? Tentang Allah Rahman Rastawa. Minum cek lo. Jadi juga disilahkan break. Bawa sendiri-sendiri. Lupa minum nak. Dia saking asiknya. Masya Allah. Apa pertanyaannya? Ar-Rahman Ar-Rahman. Itulah satu-satunya ayat yang menyebutkan istawa di depannya ada Rahman.
Kalau orang mengerti bahasa Arab, kenapa sebelum istawa didahulukan kata Ar-Rahman? Supaya orang yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti kalam Allah, tidak sibuk di kata istawa, tapi fokus di kalimat Ar-Rahman ala. Ya. Allah yang maha pengasih, penyayang. Terhadap aras istawa. Istawanya dibelakangkan. Tapi kenapa sekarang banyak orang gagal fokus, sibuk diskusi di istawa. Ya. Saya katakan kepada antum semua, istawa itu gak perlu ditakwil. Ditakwil boleh, tapi tidak perlu ditakwil. Istawa, apa arti istawa? Hanya Allah yang tahu. Selesai itu. Apa sebab? Antum tahu nggak aras itu apa? Nggak pernah lihat kan? Karena nggak pernah lihat, hanya Allah yang tahu maksud istawa. Kalau saya lagi istawa nih, duduk, makhluk. Tapi kalau Allah kan nggak begini istawanya. Kita nggak pernah lihat Allah secara fisik, nggak pernah melihat aras. Maka istawa itu salah satu ayat mutasyabihat. Jadi yang bagus bagaimana? Serahkan makna istawa kepada Rahman. Karena Rahman itulah kata kuncinya. Jadi istawa itu kalau boleh diurai artinya adalah merata. Kasih sayang Allah merata terhadap aras. Ya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Apakah sama rata orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Itu istawa yastawi. Yang ngerti bahasa Arab paham maksud saya. Ya. Difokus di mana? Maka aras itu adalah tempat tajalli rahmaniyahnya Allah. Lalu dalam hadis Isra dan Mi'raj, yang diizinkan satu-satunya sholat dengan fisiknya di atas aras cuma rahmatan lil alamin. Siapa? Paham maksudnya? Jadi kenapa aras itu disebutkan Ar-Rahman istawa terhadapnya? Karena sang rahmat, inti daripada Rahman, sholat di atasnya. Ya. Karena aras itu disebut azim, Nabi Muhammad disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Hazim itu untuk yang azim. Jadi aras itu adalah masjidnya rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi yang bisa sholat seperti Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad yang izinkan sujud di atas aras. Karena beliau adalah Rahman. Allah Ar-Rahman. Bisa bedakan? Allah itu Ar-Rahman, Nabi Muhammad Rahman. Itulah makna dari wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat itu sifat, Rahman itu nama. Apa sifat daripada Rahman? Rahmat. Apa nama daripada Rahmah? Rahman. Udah gitu. Jadi mirip-mirip ya. Paham nggak kiliknya? Allahu Akbar. Lanjut. Ayo. Assalamualaikum Bu ya, semoga Bu ya sehat selalu. Amin. Pertanyaan saya, menurut pandangan manfaat, apa maksud dari kata-kata berikut? Allah Muhammad Allah. Banyak kurang. Ada yang teloncek. Ya. Itu yang dirahasiakan. Itu yang boleh buat kecen. Tapi kita bolehlah sebut. Jawabannya gampang pakai al-ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah hai Muhammad, huwa, dialah Allah. Allah itu ahad. Ya. Apa yang ketinggalan di situ? Ahad. Apalagi Ahmad. Banyak. Jadi itu makrifat yang belum selesai. Jadi enggak usah sok-sokan dengan kalimat begitu. Itu al-ma'rifah ghair kamilah. Ya. Dah, enggak usah terlalu terlimbung-limbung dengan makrifat yang naqisah. Makrifat yang kurang. Di akhir zaman Allah sempurnakan makrifat.
Jadi nggak usah lagi mabuk dengan kitab-kitab yang makrifatnya pendek. Carilah kitab yang makrifatnya tidak terbatas. Itulah kitab Qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak juga kitab itu belum sempurna. Karena yang nulis manusia. Mungkin di masa hidupnya beliau baru dapat makrifat segitu. Dan keliru kalau orang mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Itu keliru besar. Ya. Keliru besar. Ada loncatan-loncatan itu. Makanya ada Ahad, Ahmad. Barumu, itu rahasianya panjang itu. Namanya Haikalul Ma'arif, peta ma'rifatullah. Yang faham itu wusul kepada Allah. Ya. Aduh leh. Habis. Lah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan untuk ambuk ya. Tulisan untuk Atau ambuk. keluarga terdekat sering ada masalah atau bermusuhan. Apakah yang kurang dari orang tersebut? Apakah maksud Allah di balik masalah tersebut? Apakah karena kurang zikir? Gak ada urusan zikir sama masalah keluarga ya. Ada orang zikir, tamu datang, lebih afdol menghormati tamu atau zikir? Zikir untuk pribadi. Menghormati tamu, mengalahkan pribadi untuk orang lain. Itu zikir lebih tinggi. Ya. Jadi gak ada urusan. Orang ahli zikir, keluarganya beres, gak ada urusan. Yang keluarganya beres itu bukan ahli zikir, tapi orang-orang la'allakum tatafakkarun. Gitu kan dalam surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Terus wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi hanya orang waras lah, orang yang berfikir lah yang bisa mengalahkan konflik di keluarga. Ngalah. Itu. Bisa nggak ngalah? Tapi kalau ahli zikir gini, kamu nih kurang ajar, tahu nggak saya ahli zikir? Nanti saya bilang kun. Jadi monyet. Nggak begitu ahli zikir. Justru ahli zikir tuh ngalah. Salamatus sadar. Ya. Maklum, dua kepala isinya berbeda. Ya. Mungkin nggak mursyid tarekat cerai? Mungkin, bukan satu dua. Udah banyak mursyid tarekat cerai. Karena zikirnya lebih banyak daripada fikirnya. Ya. Fikir, pakai fikir. Tapi kalau menikah menyiksa diri, orang berfikir akan memisahkan diri. Oh, berarti nggak cocok. Sudah bisa. Dulu, jadi dalam Thariqat Syaziliyah yang kamu ambil, ada namanya Sayyidi Syekh Ahmad Al-Mustafa. Ya. Beliau ini Al-Alawi, ya, Ahmad Mustafa Al-Alawi. Pernah bercerai, karena nggak cocok dengan istrinya. Beliau ngalah, ya sudah. Daripada bertengkar, saling sakit menyakiti, mereka pisah. Itu terjadi dan itu bukan aib. Jadi cerai itu menggetarkan aras. Tapi kadang-kadang cerai itu jadi wajib kalau saling menyakiti. Gitu ya. Masih jomblo ya? Bu, masih jomblo. Banyak peluang. Iya. Tidak pernah bercerai. Hah? Tidak pernah bercerai. Karena belum benar. Oh, kalau yang itu aku mudo, kok enggak pernah cerai, dia pernah nikah lah. Ya, lanjut. Assalamualaikum, Bu. Saya bertanya, apa kesimpulan iman, Islam, dan ihsan? Islam ilmu fikih jatuhnya kepada badan dan zahir. Iman ilmu yakin jatuhnya kepada akal dan kolbu. Ihsan jatuhnya di ujungnya kolbu, awalnya ruh. Itu adalah pandang memandang dengan Allah Subhanahu
Jangan dianggap pandang itu seperti mandang fisik, bukan. Enggak begitu. Hanya ahlinya yang tahu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah, Lud. Terakhir ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Tolong jelaskan perbedaan antara wahdatul wujud dan wahdatul syuhud dari Muhammad Sakti Mayani. Wah, mantap. Perbedaan wahdatul wujud dan wahdatul syuhud, sebenarnya dua istilah ini adalah dua makom, bukan dua hal yang berseberangan. Ya. Wahdatul wujud itu ketika si hamba merasakan wujudnya adalah bayang dari sang pemilik wujud, maka dia mengatakan tiadalah wujudku kecuali wujud darinya. Kalau yang punya bayang tiada, adakah bayang-bayang? Maka wahdatul wujud itu cuma ada satu wujud. Bayang itu bukanlah wujud. Bayang, kita itu bayang. Fala wujuda lana haqiqatan. Secara ilmu hakikat. Maka disebut ala ma khalallahu batila. Jadi kalam wahdatul wujud itu ada di Sahih Bukhari. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Itu kalam Nabi sendiri menirukan labid. Itulah dalil wahdatul wujud yang sahih. Yang dikalamkan oleh Sidi Syekh Al-Qurani, diulang oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Diulang oleh beliau. Lalu ditakrir kembali oleh Maulana Al-Imam Al-Arif Billah Abdul Ghani An-Nablisi yang mempunyai semua tarekat di zamannya. Ya, Abdul Ghani An-Nablisi. Beliau mensyarah semua tarekat. Saking banyak tarekatnya orang bingung, Abdul Ghani ini tarekatnya apa? Semua tarekat itulah tarekatnya. Kalau wahdatus syuhud itu adalah al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau hanya memandangnya, dengannya, di dalamnya, di luarnya, kepadanya, darinya. Nah, itu pusing kan? Allah itu la tudrikuhul absar, tidak dapat dicapai oleh pandangan manapun. Maka saat disebut engkau beribadah seakan memandangnya, siapakah yang memandang saat engkau memandangnya? Jawablah surang. Paniklah surang. Ada tuh. Tentang internet boleh. wallahu muhitun bi hayati bi ilmi bi qudrati bi iradati bi sam'i bi basari bi kalami bi dzati dan wallahu muhitun bil alamin. Oh, beda itu ya. Jangan disamakan Allah muhit. Muhit itu meliputi. Ada yang meliputi dengan zat, itu paling tinggi. Ada yang meliputi dengan sifat. Ada yang meliputi dengan fi'il. Ada yang meliputi dengan asma. Nah, dirapikan ya. Kita rapikan. Zat Allah meliputi semua ruh. Sifat Allah meliputi semua nyawa. Asma Allah meliputi semua kalbu. Af'al Allah meliputi semua makhluk. Putih kaji? Wah. Ya itu dia. Kan semua makhluk. Semua makhluk. Lalu? Hai. Ayo. Jadilah. Karena waktu masih ada, maka silakan. Buya jawab. Lima kira-kira. Gelak. Karena akal itu butuh analog, permisalan, maka ulama kita membagi-bagi. Ada namanya kolbu nafsiyah. Berhubungan dengan jantung. Kolbunya badan. Kolbunya badan pada mau jantung. Ada kolbu nafsiyah, itulah dua jari di bawah dada bagian kiri. Berhubungan dengan jantung tapi bukan jantung. Itu ya. Itu baru kolbu nafsiyah. Ada kolbu fuad.
Wah, itu rahasia itu. Ada qalbu sir, lebih rahasia. Nama sir. Kalau tidak dirahasiakan, bukan sir namanya. Kalau diobral-obral, ya bukan sir lagi. Jahri namanya. Itu ya. Lalu, bagaimana cara interaksi dengan qalbu? Qalbu itu paling cepat, paling kuat ikatannya dengan qalbu yang zahir. Maka untuk mengetahui getaran pada qalbu yang batin, lihat getaran pada qalbu yang zahir. Maka talqin itu menggetarkan qalbu yang batin, menggerakkan qalbu yang zahir. Itu kehebatan talqin. Ya. Masih ada pertanyaan di belakang. Cele ya. Cele ya. Iya, sampai. Assalamualaikum. Ya. Kompor itu. Telinga lah jauh enak. Poin-poin aja. Bismillah. Jadi di dalam kita Sari sakti, langsung sari sakti. Jadi kan Junaid al-Baghdadi ini pernah disampaikan didoakan oleh gurunya kalau tidak salah kata menurut saya namanya ini karena lafaznya bahasa Arab itu juga tidak pasti nama lafaznya Sirri. Sari sakti. Sirri Sakti. Jadi dia mengatakan didoakannya lah Junaid al-Baghdadi ini jadilah engkau nanti yaitu orang yang ahli hadis dan sufi. Janganlah engkau menjadi orang yang sufi namun tak ahli hadis. Dan permasalahan yang terjadi saat sekarang ini juga menjadi pertanyaan dalam benak saya. Ada beberapa di antara kita ini yang langsung terjun kepada ilmu tasawuf, namun tidak paham dengan ilmu fikih, tak paham dengan ilmu hadis. Apakah bisa seperti ini dia dan mohon pencerahan dulu. Baik. Yang ngomong wali kutub, sari sakti, ahli fikih, ahli hadis. Yang diajak ngomong seorang mursyid kamil mukamil, ahli hadis, berfikih mazhab Tsauri. Mazhabnya apa? Udah hilang kan mazhabnya? Udah nggak ada mazhab. Jadi beliau ngomong ke orang alim, kalau kamu jadi sufi, standarnya adalah kamu harus mengerti hadis. Tapi di zaman ini nggak mesti, karena ahli hadis sudah banyak. Kalau mau Pak nanya hadis, cukup tanya sama ahli hadis. Ahli fikih sudah banyak. Kalau ada perkara-perkara penting, cukup tanya fatwa kepada ahli fikih. Yang wajib diketahui cukup yang wajib ain. Ya. Urusannya ahli thariqah, tasawuf adalah urusan qalbu. Tentu lebih ideal mengerti hadis, mengerti fikih, mengerti akidah, itu idealnya. Kalau enggak ya enggak masalah. Syekh Yusri, tahu Syekh Yusri di Mesir? Enggak tahu kan? Kita kasih tahu. Syekh Yusri mursyid tarekat Syaziliyah. Beliau mengatakan ada mursyid yang tidak faqih, ada mursyid yang faqih. Contoh mursyid yang faqih Syekh Ali Jum'ah. Mursyid yang ahli hadis Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Banyak. Ada mursyid yang awam, tapi ilmunya laduni, Syekh Ali Al-Khawas. Salah satu guru kami Syekh Nuruddin Al-Khalidi itu enggak sekolah, tapi kolbunya lebih tajam dari dokter yang duduk di depan. Ya. Antum kayaknya kaget aja tuh. Gitu ya.
Tadi tentang yang awal tadi apa? Tentang abdal dan autad. Itu adalah pangkat-pangkat wali. Abdal itu nasnya langsung disebutkan dalam hadis Nabi. Janganlah laknat ahli Syam karena di sana ada wali abdal. La tal'anu ahli Syam fa inna fihimul abdal. Jangan laknat ahli Syam karena di dalamnya ada wali abdal. Abdal itu artinya pengganti. Pengganti siapa? Pengganti kutub. Gitu. Ada autad. Autad itu watat, tiang. Para imam mazhab semuanya autad. Imam Asy'ari itu autad. Tapi dia sebenarnya kutub. Tugasnya sebagai autad. Apa makna autad? Tiang kan ada 4 biasanya. Pojok, 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 pojok. Nah, itu disebut dengan autad. Itu istilah aja. Seperti dulu di Madinah, di zaman murid-murid sahabat, ada istilah fuqaha sab'ah. 7 ahli fikih. Di Indonesia ada istilah wali songo. Ya, di Pulau Jawa. Di kita kan nggak ada ya. Itu turun ilmunya ke orang Jawa. Jadi mohon maaf, kita walaupun kotonya hebat nih orang Minang nih, ilmu ma'rifat banyak turun di Jawa. Maka perdebatan Sunan Kalijaga itu di Syekh Siti Jenar. Syekh Sunan Kalijogo itu mirip dengan Junaid al-Baghdadi yang antum sebut. Syekh Siti Jenar itu mirip dengan Al-Hallaj. Persis mirip, nggak berubah. Kok bisa orang Jawa membicarakan yang dibicarakan oleh wali-wali kutub di zaman sebelumnya? Canggih itu. Jadi kalau ada waktu, piknik-piknik lah ke Jawa. Ya. Kita sawak pula ilmu di Jawa tuh. Yang ke padang pasir, saya taruh. Ya. Antum mau cari orang hafal alfiah, itu di Jawa lebih banyak daripada di Arab. Saya jamin. Hafiz Quran lebih banyak di Jawa Tengah daripada di Arab. Ambo jamin. Ya. Anak-anak kecil lah hafal Quran. Hafal Quran. Alfiah minimal kalau tamat pesantren salaf itu, bukan salaf yang ono ya. Salaf Safiyah, Salafiyah, Syafiyah. 15 matan khatam. Hafal luar kepala. Salah satunya alfiah. Ya, matan takrib hafal. Nazam warakat hafal, nazam usul fikih hafal. Nazam hafal mereka itu. Ar-Razi tidak hafal banyak. Cuma sedikit hafalnya, tapi dapat berkah pemahamannya lebih banyak. Alhamdulillah, mereka hafal, kita paham, alhamdulillah. Ya, gitu. Lah celai dah kok. Ya. Baca langsung. Apakah yang dimaksud dengan nikah batin? Bolehkah atau halalkah dalam Islam? Nikah batin. Nikah batin kawinnya pakai batinnya. Maharnya pakai butun. Saya nggak tahu istilah nikah batin. Ya. Kalau ada, wallahu alam. Kalau nikah dengan nama ruh ada, tapi kalau nikah batin kami nggak tahu. Ya. Nikah tapi nyebut nama ruh itu bisa. Tapi kalau nikah batin maksudnya apa? Jadi sayang-sayangannya pakai batin. I love you. Kitab Durratun Nasihin ditulis bukan oleh ulama, tapi oleh orang yang cinta Islam, cuma tidak mengerti ilmu hadis. Akhirnya dia menukil bab-bab motivasi tanpa mengerti kualitasnya. Ada hadis sahihnya, tapi banyak hadis dhaif dan palsunya. Ya. Jadi kita nggak buang semua. Cuma saran ambo, kalaulah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kok nggak dipakai? Ya, maka kami menyarankan para ustadz, tuanku, ada kitab Tanbihul Ghafilin lebih bagus. Ada kitab Fadilah Amal lebih bagus daripada Durratun Nasihin yang mengarangnya sampai sekarang nggak ketemu siapa orang ini. Orang namanya Utsman Al-Khubbani, nggak dikenal sebagai ulama. Fadilah Amal ditulis oleh seorang ahli hadis di India, itu pun masih dikritik sama Albani. Padahal dia lebih alim dari Albani. Ya. Lucu nggak tuh?
Salah nambo para ustadz pakai kitab Fadilah Amal. Ditulis oleh ahli hadis dari India, mengajar lama di Madinah. Setiap kali datang ke Madinah ngajar. Mekah dia ngajar. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi yang dipakai oleh jamaah tabligh. Bagus itu pakai itu. Ya. Tahu nggak kitab Fadilah Amal? Habis ngusir orangnya ya. Kualat kalian tuh. Gak usah diusir lah, agak senang bilang aja mohon maaf kami gak terima, boleh. Tapi gak usah diusir-usir ya. Carikan tempat, mereka kan tamu. Mereka tamu ya. Torikohnya beda, torikohnya nginap di masjid gitu. Ya ini ada mantannya gitu. Ya itu riadohnya. Ya, jangan suuzon sama orang. Kata orang torikot kok suuzon ya. Torikot setan nanti itu. Cukup ya? Hashim Maulana Ahmad Syazili. Kami ingin mengamalkan tradisi ahli hadis, ahli fikih, ahli thariqat lama. Ingin saling mengijazahkan satu sama lain. Ambo Al-Fakir Ar-Razi Hashim kado buya tuanku kerajaan Zulhamdi ya. Tahu ya? Abuya lah dulu. Yo, ya lebih. Aku kan diperintah. Pengen DP barokah lah gitu. Baik. Kul ajastuka. Langsung aja lah baca. Langsung saya. Kul Ajastu. Saya jazakan mereka Zakaria, sebelumnya jazakan akan oleh guruku, semoga bermanfaat. Qabil tu, ambo tarimo. Ya, Ustaz. Di Bali ya? Ada. Aku Al-Fakir Ar-Razi Hashim mengijazahkan Buya Tuanku Kerajaan Zulhamdi bismi ruhihi insan kamil tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah kama ajazani masyaikhi. Qabil. Al-Fatihah. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Lah, mau terima ya. Ya. Demikian kira-kira jamaah ya. Mohon maaf kami harus sampai ke Kapau sebelum jam 5. Jadi mohon maaf tidak bisa salaman. Cukup salaman bil kulub, bil hati. Ya. Doa boleh. Ya. Siapa doa? Jadi sebelum acara diakhiri, maka marilah sama-sama kita minta doa kepada Buya, doa untuk kita bersama, doa untuk pesantren kita, guru-guru kita, guru kita dan seluruhnya. Buya. Izin Buya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Mahdi, سيدنا بلي أبي الملكن سيدي عبد القادر الجيلاني قطب رباني سيدي أبي الحسن الشاذلي سيدي محمد بهدي الشانقشبندي سيدي عبد الله الشطاري سيدي عمر الرفاعي سيدي أحمد تيجاني سيدي محمد بن أبو الكريم السماني وجميع سادتنا الأولياء أهل الطرق الصوفية والأئمة الأربعة وإمام العشائر الماتريدية. الفاتحة. بسم الله. Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala Sayyidina Ahmad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada ayah ruh kami Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, sampaikan rindu kami, cinta kami kepada kekasih Engkau, Nabi akhir zaman, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, sampaikanlah, jawab jugalah jawab salam dari kami. Salam atas Engkau, salawat dari Allah kepada Engkau. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, dosa kami banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa hati, dosa sombong, dosa iri, dosa dengki, dosa lalai, dosa tidak khusyuk,
dosa berprasangka. Ampunkan dosa kami yang kami sadari, yang kami tidak sadari. Apalagi dosa kepada orang tua, dosa kepada ayahanda, dosa kepada ibunda, dosa kepada guru-guru kami karena kami su'ul adab, buruk adab kepada mereka. Ampunkan kami ya Allah. Hiasi kami dengan sifat jamalmu ya Allah. Kuatkan kami dengan jalalmu ya Allah. Baca sama-sama. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Ahad Samad ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.